Church. Kalau teman-teman ingin mengenal lebih lagi tentang Alpha Omega Church, kalian bisa check out our website www.alphaomegachurch.com. Kita memasuki bagian yang ketiga dari serial kita, The Backup Plan. The Backup Plan adalah serial tentang relationship yang kami persiapkan untuk melengkapi anak-anak muda, single people, wherever they are. Oleh sebab itu, ini bagian yang ketiga, and hope you enjoyed and be blessed. Di bagian yang ketiga ini, salah satu hal yang perlu juga kita renungkan untuk menjadi pribadi yang tepat dan untuk menentukan pasangan yang tepat, salah satu hal penting yang secara pribadi kita perlu renungkan buat diri kita, dan juga hal yang perlu menjadi pertimbangan kita untuk life partner kita ke depan, yaitu ini, kesehatan emosi. Kesehatan emosi. Saya tidak bilang orang yang emosinya sempurna, bukan. Karena kalau menunggu orang yang emosinya sempurna, nunggu mati aja kita gak akan pernah ketemu. Tapi yang emosinya sehat itu ada. Tapi kalau sempurna gak ada. Saya sendiri bukan orang yang sempurna, dan di Alpha Omega Church kita percaya tidak ada satupun kita yang sempurna, tapi kita diterima Tuhan, dicintai Tuhan, dan kita disempurnakan oleh Tuhan dan dijadikan lebih baik lagi. Kenapa kesehatan emosi penting? Karena sebuah pembelajaran, sebuah studi mengatakan 80% dari perceraian atau perpisahan dari sebuah relationship itu dikarenakan salah satunya memiliki emosi yang tidak sehat. Entah itu dalam wujud ketidakdewasaan, entah mungkin sakit secara emosi, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan kita adalah gini, apa saja checklist dari kesehatan emosi? Nah, sekali lagi, ini bukan hanya opini pribadi saya, tapi ini yang akan kita lihat dari apa yang Tuhan ingin kita ajarkan. Dan kalau Anda gak percaya ini, kamu boleh coba mengikatkan dirimu sama orang-orang yang emosinya gak sehat. Dan di akhir dari itu semua, jangan salahkan Tuhan. Bisa diikuti teman-teman semua ya. Oke, mari kita lihat beberapa list faktor tentang kesehatan emosi. Yang pertama adalah gini, hati-hati dengan amarah yang tidak terkontrol. Sebagian kamu mungkin gini, hey, I like the bad boys, man. Bad boys are very cool. Ya, coba aja. Mazmur 22 ayat yang ke-24 berkata gini, jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah. Pemarah artinya apa? Pemarah itu gini artinya, hot tempered. Very hot tempered. Nah, dalam perkawanan saja, Amsal sudah berpesan gini, jangan. Apalagi untuk pernikahan. Karena orang-orang yang hot tempered adalah orang-orang yang gini. Kalau aku gak suka aku juga gak akan suka semua orang. If I don't like me, I don't like everybody else. Ilustrasi yang gampang tentang orang yang kesehatan emosinya tentunya dalam ini. Kemarahannya sangat tidak terkontrol adalah gini ilustrasinya. Coba kita bayangkan cangkir yang penuh. Ketika itu penuh, goyang sedikit pasti tumpah. Tapi ketika itu kosong, tidak ada yang tumpah. Ketika kita penuh amarah, kena apa-apa sedikit aja, tumpah-tumpah. Meledak-ledak. Cara terbaik untuk menghindari abuse atau KDRT adalah ini. Jangan menikahi orang yang hot tempered. Orang yang tidak dapat mengontrol amarahnya. Nasihat dari Amsal adalah gini. Jangan bergaul. Artinya gini, run away. Ya. Tapi kalau Anda tidak setuju dan Anda mau mencobanya, itu pilihan Anda. Yang kedua, hati-hati dengan kecanduan.
Amsal 23 ayat 20. Janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging. Artinya gini, hati-hati dengan kecanduan dan kerakusan. Kecanduan bisa macam-macam, entah itu obat-obatan, termasuk makanan, sehingga dia tidak bisa mengontrol dirinya. Wah, makan terus, penyakit datang, kematian datang. Bisa juga pornografi, video games, atau kecanduan belanja. Kecanduan ini menghamburkan uang dengan tidak bijaksana, dan alasannya gini, aku suka shopping. Shopping is one of my kind. Whatever. Tapi ketika kamu menikahin orang yang seperti gini, kamu bisa ikut jadi korban dari kecanduan mereka seluruh hidupmu. Percaya apa enggak? Boleh dicoba. Ketika kamu menikahin orang yang emotionally unhealthy, enggak sehat secara emosi, dia punya kecanduan demi kecanduan, kamu akan ikut jadi korban kecanduan mereka selama sisa hidupmu. Nah, berikut checklist yang selanjutnya yang perlu kita renungkan adalah ini. Cek kepahitan dalam hidupnya. Kepahitan itu menghancurkan segalanya. Hidupmu bisa dihancurkan karena kepahitan orang lain. Hidupmu bisa jadi menyebalkan karena apa? Orang lain tidak bisa meninggalkan kepahitannya. Contoh yang paling mudah. Bukan mengungkit sejarah, tapi kita belajar dari sejarah. Bayangkan betapa menyedihkannya kehidupan bangsa Yahudi ketika Hitler itu begitu marah dan meluapkan semua kepahitan hidupnya. Jutaan orang Yahudi terbunuh. Jutaan anak-anak tidak melihat orang tuanya lagi. Jutaan anak-anak harus menjadi yatim piatu. Betapa hancurnya hidup manusia hanya akibat kepahitan seseorang. Oleh sebab itu, baik kamu ataupun pasanganmu, kamu lebih baik deal with it before it deals with you. Kamu harus bereskan ini sebelum ini mengejar dan merusak kamu. Karena apa? Sekali lagi, kalau kamu membawa kepahitan di masa lalu, kalau di gereja kami tetap mencintai Anda. Tapi kita hanya ingin apa? Menyelamatkan kamu dari masa depan yang kamu hancurkan sendiri. Karena ketika kita konseling dengar orang yang pahit, aduh, itu menghancurkan hidup mereka sendiri. Mengacaukan percaya satu dengan yang lain. Mengacaukan hubungan satu dengan yang lain. Mengacaukan masa depan satu dengan yang lain. Nggak peduli, mungkin dia punya mobil yang keren, rumah yang besar, cantiknya luar biasa. Tapi ketika kepahitan itu sangat besar, itu bisa menjadi racun yang akan memakan kamu hidup-hidup. Contoh yang paling gampang, ada orang yang benci mamanya bilang, aku gak akan mau jadi seperti mama. Tapi perhatikan, apa yang kamu tolak itu bisa semakin dalam. Bukan berarti kita tolak pergi, bukan. Tapi yang istilahnya gini, kepahitan kita gak bereskan. Dan semakin itu terjadi, semakin kita resist, itu semakin persis. Contoh yang paling gampang adalah ilustrasi seperti gini. Ketika kita memakukan paku di sebuah pohon. Ini sama-sama keras nih. Kayu keras, paku keras. Semakin resist satu dengan yang lain, persistensi ini terjadi semakin dalam di akhirnya. Semakin dalam dan semakin dalam. Nah, oleh sebab itu Ibrani berkata gini, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Ibrani 12:15. Ini loh yang menjadi concern dari penulis adalah gini, supaya nggak tumbuh akar pahit. Nah, ayat ini ngingatin, akar pahit itu bisa berakar dan bertumbuh, dan akhirnya yang terjadi apa? Kerusuhan, termasuk your relationship. Ketika kamu menikahi seseorang yang kepahitan dan itu tidak dilepas-lepas, hati-hati, dampaknya akan ke kamu. Dan cara yang gampang, mau lihat
orang kepahitan atau tidak, lihat cara dia termasuk gini. Kalau kamu mau tahu cara orang itu treat kamu, ya menghargai kamu, lihat bagaimana dia menghargai orang tuanya. Sehingga kita bisa tahu, oh, cara dia menghargai kita. Yang selanjutnya, hati-hati dengan selfish, egoisme, kepentingan diri sendiri. Amsal 28:25. Orang yang loba, artinya itu mementingkan diri sendiri, menimbulkan pertengkaran. Tetapi siapa percaya kepada Tuhan, diberi kelimpahan. Perhatikan ini, orang yang selfish itu menimbulkan pertengkaran, udah pasti. Jangan nunggu nikah. Pacaran aja sudah pasti bertengkar terus. Oleh sebab itu ketika kita dalam masa pacaran, masa penjajakan, perhatikan ini. Dia bukain kamu pintu atau enggak? Yang dia bicarakan tentang dirinya sendiri terus, yang dia bahas tentang dirinya sendiri terus, atau gimana? Karena seganteng-gantengnya dia, secharming-charmingnya dia, sekayanya dia setelah married, kalau dia ngebahas dirinya terus, kamu jadi bosan. Bisa nggak sih bicara yang lain selain dirimu? Oleh sebab itu, seringkali kita menemukan salah satu penyebab utama dalam konflik adalah ini loh, egois, mementingkan diri sendiri. Mau menyingkirkan konflik, jawabannya gampang. Singkirkan ini loh, mementingkan diri sendiri. Karena semakin kita, istilahnya itu, get rid of our selfishness, the more we get along with other people. Amsal 18 ayat 1. Orang yang menyendiri mencari keinginannya, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Ini loh, orang yang selfish. Hati-hati. Kelima, hati-hati dengan ketamakan. Saya hanya menyampaikan apa yang Alkitab sampaikan, karena saya ingin masa depan teman-teman semua diberkati dan baik. Hati-hati dengan orang yang tamak. Amsal 15:27. Siapa loba akan keuntungan gelap, mengacaukan rumah tangganya, tetapi siapa membenci suap akan hidup. Orang yang tamak membawa masalah buat keluarganya. Perhatikan ini. Dan sudah terlalu banyak cerita dari konseling yang kita dengar. Bukan hanya karena tamak kehancuran terjadi. Bukan hanya kehancuran terjadi karena untuk pernikahannya, tapi sama anak-anaknya, keluarganya, dan lain sebagainya. Salah satu akibatnya adalah ini. Bagi orang yang tamak, yang Anda hidup bersama dengan dia, salah satu akibatnya adalah gini. Kamu akan selalu punya hutang seluruh hidupmu. Karena orang tamak itu mereka gak ngerti prioritas hidup, gak punya budget, dan kalau kepingin harus segera dituruti. Pokoknya harus, walaupun hutang dan lain sebagainya. Orang tamak mencoba berkesan terhadap orang lain yang mereka gak kenal, menghabiskan uang yang bukan punya mereka, membeli barang-barang yang mereka gak perlukan. Itulah orang tamak. Nah, hal-hal di atas yang saya sebutkan itu adalah checklist kesehatan emosi. Sekali lagi, saya tidak sedang berbicara tentang sosok orang yang sempurna. Tapi yang kita bicarakan adalah ini loh, tentang kesehatan emosi. Apakah ada orang sempurna? Tidak ada. Tapi apakah ada orang yang emosinya sehat? Ada. Kenapa ini penting? Sekali lagi ini penting karena ini. Pernikahan itu tidak menimbulkan masalah. Doesn't create problem. Tapi pernikahan itu menunjukkan masalah-masalah. Karena masalah itu sudah ada. Sebelum kamu menikah masalahnya sudah ada. Nah begitu menikah mulai kelihatan semua masalahnya. Oleh sebab itu hati-hatilah terhadap orang yang akan kita pilih. Jadilah orang yang bijak dalam menentukan pilihan. Doa kita adalah masa depanmu diberkati. You will be blessed and you will be so happy. Bukan hanya menikah untuk bertahan, tapi menikah untuk menikmati. Ini yang ingin saya bagikan. Dan inilah bagian yang ketiga. Saya berdoa dari 3 bagian ini. Dari 3 serial tentang The Backup Plan. Relationship Series. You are helped, you are blessed, and future is yours.